Penelitian narasi. Prosedur pelaksanaan penelitian ini terdiri dari pemfokusan studi terhadap satu ataupun dua individu, dan pengumpulan datanya dapat melalui pengumpulan kisah-kisah mereka, dan juga pelaporan pengalaman individu, dan juga pengurutan kronologis makna pengalaman-pengalaman tersebut. Ciri-ciri studi naratif antara lainnya, yang pertama, peneliti naratif mengumpulkan cerita dari individu, baik melalui dokumen dan juga percakapan kelompok tentang pengalaman hidup dan juga yang diceritakan individu. Lalu yang kedua, cerita naratif menceritakan pengalaman individu dan dapat menjelaskan identitas individu dan bagaimana mereka melihat diri mereka sendiri. Yang ketiga, cerita naratif dikumpulkan melalui berbagai bentuk data, seperti melalui wawancara, observasi, dokumen, gambar, dan juga sumber data kualitatif lainnya. Dan yang terakhir, cerita naratif seringkali mengandung titik balik ataupun interupsi tertentu yang disorot oleh peneliti dalam penceritaan cerita. Jenis-jenis narasi. Yang pertama ada studi biografi. Adalah bentuk studi naratif di mana penelitinya menulis dan juga mencatat pengalaman hidup dari orang lain. Lalu yang kedua ada autoetnografi. Merupakan bentuk studi naratif yang ditulis dan juga direkam oleh individu yang menjadi subjek penelitian. Lalu yang ketiga, riwayat hidup adalah studi naratif tentang pengalaman pribadi seseorang yang ditemukan dalam satu atau beberapa episode. Lalu yang keempat, sejarah lisan, terdiri dari pengumpulan refleksi pribadi tentang peristiwa dan juga penyebab serta akibatnya dari satu individu ataupun beberapa individu. Prosedur pelaksanaan penelitian naratif. Risman pada tahun 2008 menambahkan informasi yang berguna tentang proses pengumpulan data dan juga strategi untuk menganalisis data, yakni yang pertama, menentukan apakah masalah atau pertanyaan penelitian paling sesuai dengan penelitian naratif. Lalu yang kedua, pilih satu ataupun beberapa individu yang memiliki cerita atau pengalaman hidup untuk diceritakan. Lalu, peneliti meluangkan waktu bersama mereka untuk mengumpulkan cerita mereka melalui berbagai jenis informasi. Lalu yang ketiga, pertimbangkan bagaimana pengumpulan data dan juga pencatatannya. Lalu yang keempat, mengumpulkan informasi tentang konteks cerita-cerita tersebut. Lalu yang kelima, peneliti menganalisis kisah dari para peserta tersebut. Lalu yang keenam, peneliti berkolaborasi dengan partisipan dengan melibatkan mereka secara aktif dalam sebuah penelitian. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi seorang peneliti dalam meneliti penelitian dari penelitian naratif. Nah, yang pertama ini, peneliti perlu mengumpulkan informasi yang luas tentang partisipan dan perlu memiliki pemahaman yang jelas tentang konteks kehidupan dari individu tersebut. Lalu diperlukan juga kejelian untuk mengidentifikasi cerita-cerita tertentu dalam materi sumber yang dikumpulkan oleh sang peneliti. Lalu yang ketiga, peneliti perlu membahas cerita partisipan serta merefleksikan latar belakang dari pribadi mereka. Selanjutnya ada penelitian fenomenologi. Studi fenomenologi ini menggambarkan makna umum bagi beberapa individu dari pengalaman hidup mereka tentang satu konsep atau suatu fenomena. Para fenomenolog ini berfokus pada penggambaran kesamaan yang dimiliki semua partisipan saat mereka mengalami suatu fenomena, misalnya kesedihan dialami secara universal. Tujuan dasar fenomenologi adalah reduksi pengalaman individu dengan suatu fenomena menjadi deskripsi esensi universal. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri penentu fenomenologi. Penekanan pada fenomena yang akan dieksplorasi diungkapkan dalam bentuk suatu konsep atau ide, seperti ide pendidikan tentang pertumbuhan profesional atau konsep psikologi tentang duka atau ide kesehatan tentang hubungan yang penuh perhatian. Eksplorasi fenomena ini dengan sekelompok individu yang semuanya pernah mengalami fenomena tersebut. Dengan demikian teridentifikasilah kelompok heterogen yang jumlahnya dapat bervariasi, mulai dari 3 hingga 4 orang atau hingga 10 atau 15 orang. Diskusi filosofis tentang ide-ide dasar yang terlibat dalam melakukan fenomenologi ini bergantung pada
pengalaman hidup individu dan bagaimana mereka memiliki pengalaman subjektif tentang fenomena tersebut dan pengalaman objektif tentang sesuatu yang sama dengan orang lain. Selanjutnya ada jenis-jenis fenomenologi. Yang pertama, fenomenologi hermeneutik. Ini menggambarkan penelitian sebagai berorientasi pada pengalaman hidup atau fenomenologi dan menafsirkannya ke dalam teks kehidupan. Lalu yang kedua, fenomenologi empiris dan transendental. Ini mengidentifikasi fenomena untuk dipelajari, memisahkan pengalaman seseorang dan mengumpulkan data dari beberapa orang yang telah mengalami fenomena tersebut. Lalu peneliti menganalisis data dengan mereduksi informasi menjadi pernyataan atau kutipan yang signifikan dan menggabungkan pernyataan tersebut menjadi sebuah tema. Setelah itu, peneliti mengembangkan deskripsi tekstural dari pengalaman orang tersebut, seperti apa yang dialami partisipan, deskripsi struktural dari pengalaman mereka, seperti bagaimana mereka mengalami dalam hal kondisi, situasi, atau konteks tertentu, dan kombinasi deskripsi tekstural dan struktural untuk menyampaikan esensi keseluruhan dari pengalaman tersebut. Selanjutnya ada prosedur pelaksanaan penelitian fenomenologi. Yang pertama, peneliti menentukan apakah masalah penelitian sebaiknya diteliti menggunakan pendekatan ini. Yang kedua, fenomena yang menarik untuk dipelajari. Yang ketiga, peneliti mengenali dan menentukan asumsi filosofis yang luas dari sebuah fenomenologi. Yang keempat, data dikumpulkan dari individu yang telah mengalami fenomena tersebut. Yang kelima, menganalisis data tersebut. Yang keenam, pernyataan dan tema ini digunakan untuk menulis deskripsi tentang apa yang dialami oleh partisipan atau menggunakan deskripsi tekstur. Lalu yang terakhir, menulis deskripsi komposit yang menyajikan esensi fenomena yang disebut sebagai struktural esensial dan invarian atau disebut dengan esensi. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait materi penelitian ground theory. Yang pertama saya akan menjelaskan terkait definisi dan latar belakangnya. Jadi sementara penelitian naratif berfokus pada cerita-cerita individual yang diceritakan oleh para partisipan, dan fenomenologi menekankan pengalaman-pengalaman umum bagi sejumlah individu. Tujuan dari studi teori dasar adalah untuk bergerak melampaui deskripsi dan untuk menghasilkan atau menemukan sebuah teori, sebuah penjelasan teoris terpadu. Diambil dari Corbin Strauss 2007 halaman 107 untuk sebuah proses atau sebuah tindakan. Semua partisipan dalam penelitian ini akan mengalami proses tersebut, dan pengembangan teori tersebut dapat membantu menjelaskan praktik atau menyediakan sejumlah kerangka kerja. Untuk penelitian lebih lanjut, sebuah ide kunci adalah bahwa pengembangan teori ini tidak datang dari tetapi lebih tepatnya dihasilkan atau didasarkan pada data daripada partisipan telah mengalami proses tersebut. Strauss dan Corbin 1998. Dengan demikian, teori dasar adalah sebuah desain penelitian kualitatif di mana penyelidik menghasilkan sebuah penjelasan umum, sebuah teori dari sebuah proses, sebuah tindakan, atau sebuah interaksi yang dibentuk oleh pandangan-pandangan dari sejumlah besar partisipan. Baik, selanjutnya saya akan masih tetap dalam satu topik, yaitu penelitian koordinat teori, namun kita akan beralih ke subbab ciri-ciri teori dasar. Ciri-ciri teori dasar. Yang pertama, peneliti berfokus pada suatu proses atau tindakan yang memiliki langkah atau fase tertentu yang terjadi seiring waktu. Yang kedua, peneliti juga berusaha pada akhirnya untuk mengembangkan teori tentang proses atau tindakan ini. Ada banyak definisi teori yang tersedia dalam literatur, tetapi secara umum teori adalah penjelasan tentang sesuatu atau pemahaman yang dikembangkan oleh peneliti. Memo menjadi bagian dari pengembangan teori saat peneliti menuliskan ide-ide saat data dikumpulkan dan dianalisis. Keempat, bentuk utama pengumpulan data seringkali beberapa wawancara di mana peneliti terus-menerus membandingkan data yang diperoleh dari partisipan dengan gagasan tentang teori yang muncul. Terakhir, yaitu analisis data dapat terstruktur dan mengikuti pola pengembangan kategori terbuka. Memilih satu kategori untuk menjadi fokus teori, lalu merinci kategori tambahan, pengodaan aksial untuk membentuk model teoritis. Perpotongan kategori menjadi teori disebut pengodaan selektif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama itu terkait jenis studi grounded teori. Itu ada dua, klasik ground theory sama konduktif grounded teori. Kalau klasik grounded teori adalah pendekatan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menghasilkan teori yang didasarkan pada data.
tanpa dipengaruhi oleh teori atau praduga yang sudah ada. Kalau konstruksi teori, yaitu metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk membuat teori baru melalui analisis data yang dikumpulkan dari partisipan. Teknik ini didasarkan pada Arya Karmos. Setelah itu adalah prosedur pelaksanaan penelitian teori dasar. Itu ada 9. Yang pertama itu adalah penentuan topik dan perumusan masalah. 2. Merumuskan tujuan, manfaat, dan hipotesis penelitian. Itu ada tujuan penelitian, manfaat penelitian, anggapan dasar, dan hipotesis. Dan setelah itu adalah hipotesis. 3. Studi pustaka dan konseptualisasi. 4. Penentuan rancangan penelitian. 5. Pemilihan desain dan metode. 6. Pengumpulan data. 7. Pengolahan dan analisis data. 8. Menyajikan data dan menyesuaikan dengan referensi terkait. 9. Menuliskan laporan. Baik, selanjutnya adalah tantangan. Ada beberapa alasan-alasan, yaitu peneliti perlu mengesampingkan sebisa mungkin ide atau gagasan teoritis, sehingga teori analitis dan substantif dapat muncul, meskipun bentuk penelitian kualitatif ini bersifat induktif, dan terus berkembang. Peneliti harus menyadari bahwa ini adalah pendekatan sistematis terhadap penelitian dengan langkah-langkah khusus dalam analisis data, jika didekati dari Corbin dan Strauss 2007. Perspektif peneliti menghadapi kesulitan menentukan kapan kategori-kategori jenuh atau kapan teori cukup rinci. Satu strategi yang dapat digunakan untuk bergerak menuju jenuh adalah dengan menggunakan pengambilan sampel diskriminan, di mana peneliti mengumpulkan informasi tambahan dari individu yang berbeda dari orang-orang yang awalnya diwawancarai untuk menentukan apakah teori tersebut berlaku untuk partisipan tambahan ini. Selanjutnya yaitu terkait penelitian etnografi. Nah, sebuah etnografi itu latar belakang dari etnografi sendiri yaitu sebuah etnografi itu berfokus pada seluruh kelompok yang berbagi budaya. Dengan demikian, etnografi itu adalah sebuah desain kualitatif di mana peneliti menggambarkan dan menafsirkan pola nilai, perilaku, dan keyakinan dan bahasa yang sama dan dipelajari dari kelompok yang dari berbagai budaya. Etnografi itu merupakan cara untuk mempelajari kelompok yang memiliki budaya yang sama serta produk akhir tertulis dari penelitian tersebut. Sebagai sebuah proses, etnografi itu melibatkan pengamatan yang lebih luas terhadap kelompok, paling sering melalui observasi partisipan. Selanjutnya yaitu terkait ciri-ciri etnografi. Etnografi itu berfokus pada pengembangan deskripsi yang kompleks dan lengkap tentang budaya suatu kelompok, yang dimana penelitian dari etnografi itu studinya itu terfokus tentang perilaku sosial. Kemudian selanjutnya dalam etnografi, peneliti itu mencari pola dari aktivitas mental kelompok, seperti ide dan keyakinan mereka yang digunakan, yang diungkapkan melalui bahasa atau aktivitas material, seperti bagaimana mereka berperilaku dalam kelompok, sebagaimana diungkapkan melalui tindakan mereka yang diamati oleh peneliti yang melakukan penelitian. Kemudian yang ketiga yaitu kelompok berbagi budaya telah utuh dan berinteraksi cukup lama untuk mengembangkan pola kerja yang dapat dilihat. Kemudian teori memainkan peran penting dalam memfokuskan perhatian peneliti saat melakukan etnografi. Kemudian menggunakan teori dan mencari pola kelompok yang berbagi budaya, yang dimana melibatkan keterlibatan dalam kerja lapangan yang luas. Kemudian selanjutnya peneliti mengandalkan pandangan partisipan sebagai perspektif orang dalam dan melaporkannya dalam kutipan kata demi kata, lalu mensintetiskan data dengan menyaringnya melalui perspektif ilmiah etik peneliti untuk mengembangkan interpretasi budaya secara keseluruhan. Yang terakhir, analisis menghasilkan pemahaman tentang cara kerja kelompok yang berbagi budaya, esensi cara kerjanya, dan cara itu berkelompok. Selanjutnya itu terkait jenis-jenis etnografi, itu ada dua. Yang pertama yaitu etnografi realis. Etnografi realis adalah pendekatan penelitian yang menekankan objektivitas dalam menggambarkan suatu budaya. Nah, dalam metode ini itu etnografer atau yang melakukan peneliti yang melakukan terkait etnografi bertindak sebagai pengamat yang netral, yang dimana menulis laporan dalam sudut pandang orang ketiga tanpa bias pribadi. Mereka itu menggambarkan kehidupan sehari-hari peserta menggunakan kategori deskripsi standar seperti kehidupan keluarga, jaringan sosial, dan sistem status. Kemudian yang kedua yaitu terkait etnografi kritis. Etnografi kritis adalah jenis penelitian etnografi di mana penulis mengadvokasi
emansipasi kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat. Komponen utama etnografi kritis itu mencakup orientasi serat nilai, kemudian memberdayakan orang dengan memberi mereka lebih banyak otoritas, kemudian menantang status quo dan mengatasi masalah tentang kekuasaan dan kontrol. Selanjutnya itu terkait prosedur pelaksanaan etnografi. Yang pertama ada tentukan apakah etnografi merupakan desain yang paling tepat untuk digunakan dalam mengkaji masalah. Kemudian kedua, mengidentifikasi dan menemukan kelompok yang memiliki budaya yang sama untuk diteliti. Kemudian pilih tema isu atau teori budaya untuk dipelajari tentang kelompok. Selanjutnya tentukan jenis etnografi yang akan digunakan. Mungkin cara kerja kelompok yang perlu dijelaskan atau etnografi kritis yang dapat mengungkapkan isu-isu seperti kekuasaan dan lain sebagainya. Kemudian mengumpulkan informasi dalam konteks atau latar tempat kelompok tersebut bekerja atau tinggal. Selanjutnya dari berbagai sumber yang dikumpulkan, etnografer itu menganalisis data untuk mendeskripsikan kelompok ya dari berbagai budaya tadi dengan tema yang ditentukan dan tema yang ditentukan atau tema yang muncul dari kelompok dan interpretasi secara keseluruhan. Kemudian menyusun seperangkat aturan atau generalisasi yang berfungsi mengenai cara kerja kelompok yang berbagi budaya sebagai hasil akhir dari analisis. Kemudian terkait tantangan dari etnografi sendiri itu memiliki beberapa tantangan seperti perlunya pemahaman mendalam tentang antropologi budaya dan sistem sosial budaya. Kemudian proses pengolahan data itu mengumpulkan atau memakan banyak waktu sehingga melibatkan kerja lapangan, kemudian melibatkan lapangan kerja intensif atau melakukan penelitian secara intensif secara lapangan kerjanya. Kemudian narasi itu sering ditulis dengan gaya sastra yang mungkin membatasi audiens dan menantang bagi penulis ilmiah. Kemudian ada juga resiko peneliti terlalu terlibat dalam budaya yang dipelajari sehingga sulit untuk menyelesaikan studi secara objektif. Dan kepekaan terhadap peserta dan kesadaran akan dampak penelitian pada mereka itu juga sangat penting dalam pendekatan ini.